السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC selaku penceramah kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Fadilatul Ustaz Haji Muhammad Usman Haji Abdul Razak, dan ada juga Ustaz Harun Basir, Al-Ustaz Haji Sya'rani, Al-Ustaz Enggani Husin, dan juga sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Al-Ustaz Kemas Abdul Halim SAG, dan para alim ulama lainnya, para asatiz, para alim ulama lainnya, Ustaz, asatiz, asatizah, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW setempat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak akan sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada mereka semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas begitu banyaknya limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka kita untuk memperingati kelahiran baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita lantunkan, kita agungkan dan terus kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berhasil membawa umat ini dari zaman gelap gulita hingga zaman benderang hingga sekarang. Dan semoga kita semua yang ada di sini dapat mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami untuk membacakan rangkaian susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang nantinya akan diawali dengan membaca ulang kitab surat Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh qari kita Akhina Muhammad Faris Salman. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas sekaligus panitia Hari Besar Islam Masjid Al-Ikhlas, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Usman Haji Abdul Razak. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC. Acara selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama masuk ke acara yang pertama, yaitu mari kita bersama membaca ayat-ayat Al-Fatihah. Dan dalam hal ini akan kita perintahkan langsung oleh Ustaz Harun Basir. Oleh beliau, kami silakan. على هدينه وعلى كل صالحة جامع شامل نافع من خير الدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل مجلسا مباركا بين الخيرات والمسرات، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا كقلوب العارفين وينور قلوبنا بنوره التقين، وأن الله يرزقنا العلم ويحفظنا من الزيغ والزلال على هدينه وعلى كل مصالحه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung, dibacakan langsung oleh qari kita Akhina Muhammad Faris Salman.
Sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, kami menghimbau kepada para jemaah untuk kita bersama-sama diam. Kita mendengarkan pembacaan ayat suci Quran ini, insya Allah baik pembaca maupun kita pendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Akhina Muhammad Faris Salman, waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik pembaca maupun kita para pendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Haji Muhammad Haji Usman Haji Abdul Razak. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Yang kami muliakan dan umarah, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta staf, yang kami hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC. Kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT, panjang umur dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat, yang kami hormati Bapak Lurah, Ketua RW, Ketua RT Kelurahan 1 Palembang, yang kami hormati pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas 1 Palembang, yang kami hormati bapak-bapak pengurus mushola dan pengurus masjid Kelurahan 1 Palembang dan sekitarnya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia pada malam ini
kita senantiasa selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin agung kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut kepada keluarganya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sekalian yang setia melaksanakan ajaran Islam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan berkah ridhonya juga, pada malam yang mulia ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan ini kami mohon izin mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas Satril Palembang dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama sekali kepada yang kami hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC yang telah memberikan kesempatan meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami pada malam ini dalam rangka untuk memberikan ceramah berkenaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sekalian yang telah memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan peringatan Maulid pada malam hari ini. Kami sadar tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian, maka acara kita pada malam ini akan tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga kepada anak-anak kami dari Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Satril Palembang. Semua pelaksanaan ini dilaksanakan oleh anak-anak kami dari Ikatan Remaja Masjid Satril Palembang. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu jiran tetangga yang telah membantu pelaksanaan acara Maulid pada malam hari ini. Semua kebaikan dari Bapak Ibu sekalian semoga mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami atas nama pengurus Masjid Al-Ikhlas dan juga selaku panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami sadar dalam acara ini mungkin ada kekurangan, ada kehilapan, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Kali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita dengarkan ceramah Maulid ini dengan hati yang menerima. Semoga apa-apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat kepada kita semua dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah atas sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya semuanya, dan atas perhatian kaum muslimin sekalian kami ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampunan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Usman Haji Abdul Razak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan oleh Allah masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu tausiah agama, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini, yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LG. Pada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal muhtaramin yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para ustaz, ustadzah, para penghafal Quran, para orang-orang yang terus mewakafkan dirinya untuk umat. Wabil khusus akhudhu bidzikri Bapak Ustaz Kemas Abdul Halim SAG sebagai ketua masjid, kemudian Ustaz Haji Muhammad Usman Har juga sebagai wakil ketua, dan Ustaz Harun Baksin, Muhammad Iqbal Harun Baksin. Tapi bukan bapak saya, bukan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi semuanya masih dalam satu ikatan cinta karena Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, lanang, betino, yang berduit, yang lagi buntu, mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir dihadirkan di Masjid Ikhlas. Ikhlas artinya kita tak mengharap apa-apa kecuali satu, yaitu Allah. Ikhlas artinya ketika seorang dalam kehidupannya dia tak melihat pandangan makhluk, yang dia harapkan pandangan Sang Khalik. Ikhlas artinya
ketika seseorang ketika di antara puji dia tak merasa bangga, ketika dihinakan dia tak merasakan patah, maka itulah ikhlas. Dan ikhlas salah satu maknanya, saking cintanya kepada Rasulullah, baru rawi kedua kembang-kembang ini habis. Alhamdulillah. Tak terbagi anak muda. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita bukan karena pemilu. Allah kumpulkan kita bukan karena di masjid ini ada akan bagi sembako. Allah tidak kumpulkan kita dalam rangka kepentingan ekonomi politik apapun. Allah kumpulkan kita karena kasih sayang dan rahmat, yang itu merupakan pengejawantahan rahmatul uzma ketika beliau menyatakan, disampaikan oleh Pak Ketua tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari rahmat yang paling besar ini diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah turunan dari rahmat itu. Maka salah satu bentuk rahmat itu ketika kita berkumpul atas nama karena Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan semua yang hadir, kita semua kita berpisah di tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni Allah. Yang hadir hajat-hajatnya dikabulkan Allah. Yang masih jomblo dipasangkan dengan jodohnya insyaallah. Yang lah nikah mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan dari keluarganya. Amin Allahumma. Sikok lagi yang ada utang pinjol, berhentilah. Dan mudah-mudahan Allah lunaskan. Amin Allahumma amin. Salawat beriringkan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpah ruahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat tabi'in, kepada umat dan masuk kita galau-galau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon izin Al-Faqir berdiri di tengah-tengah kita sekalian dalam rangka tabarrukan, dalam rangka mengharapkan keberkahan Allah. Hadir di rumah Allah, tiada berkumpul satu kaum di satu rumah Allah dari sekian banyak rumah Allah. Kemudian mereka membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka bermudarasah, bertadarus, mereka membahas ayat tersebut satu persatu. Kecuali Allah akan turunkan sakinah dalam diri mereka. Allah akan utuskan malaikat untuk menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka, dan Allah akan banggakan mereka pada majlis-majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, betapa banyak ada orang melaksanakan perkumpulan-perkumpulan, tapi ternyata perkumpulan tersebut tak membuat Allah bangga, tak membuat Rasulullah senang, tak menjadikan Allah menyebutkan majlis tersebut di depan Allah. Tapi manakala berkumpulnya satu kaum, kemudian mereka membahas Al-Quran, kemudian mereka mengkaji Al-Quran, kemudian mereka berkumpul karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan banggakan mereka di majlisnya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibanggakan Allah. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah, Al-Faqir Muhammad Iqbal Harun datang dari Sungai Selincah. Bapak-bapak di Satuilir ada sungainya, kami Sungai Selincah, ada kata lagi sungai. Jadilah itu alhamdulillah dipertemukan Allah bukan karena kepentingan apapun, kecuali satu, karena kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir dapat perintah dari Ustaz Harun Baksin, Ustaz silahkan isi di majlis Al-Ikhlas. Maka Al-Faqir sampaikan alhamdulillah, sampai juga hajat kami bertahun-tahun yang dulu. Kami pernah numpang sholat maghrib di sini entah 3-4 tahun yang lalu, dan kemudian alhamdulillah Allah hadirkan lagi di sini. Karena kenapa? Masjid ini merupakan masjid yang sangat bermakna bagi saya. Saya lihat betapa ternyata suasana agama masih sangat hidup di sini. Betapa mahabbatun Nabi, hubbun Nabi, cinta kepada Nabi masih sangat kental di sini.
Betapa dengan semangatnya anak-anak kalau tak ditahan mungkin di sini dia. Mungkin nak duduk di sini. Sakingnya cinta kepada Nabi. Mungkin saling penesan satu sama lain. Yang dijingok orang yang para penerbang. Ini para penerbang semua. Cuman bukan megang kapal terbang. Yang dipegang terbangan. Ikhwan dimuliakan Allah, bercanda, senang, tertawa karena Allah dan Rasulnya, itulah wajah Islam yang mesti disampaikan. Cukup kita ni bosan, kita ni malak jingok sekarang Islam disampaikan dengan wajah yang cemberut. Islam disampaikan dengan cara nyalahkan yang lain. Neraka, khurafat, bid'ah, neraka. Bid'ah, khurafat, segala macam, neraka. Pecah seolah-olah neraka itu lebih luas dibandingkan dengan surga. Padahal nyingok jumlahnya baik. Jumlah neraka ada berapa? Ada berapa, Bu? Sikok dikit juga. Ada berapa? 7. Surga ada berapa? 7 apa 8? 8 apa 7? Basing kamu. Tapi intinya adalah Islam itu akan menjadi jaya manakala kita menjalankan sunnah Rasulullah dalam berdakwah. Bagaimana semangat dakwah yang diajarkan Rasulullah? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Rasulullah bersabda, permudahlah, jangan persulit. Mana mempermudah dalam majlis seperti ini? Dak pacak nasi putih, nasi minyak dak apa-apa. Ya Ustaz. Nah, lah dapat bocoran. Tsunami malam ini. Suguhan nasi, alhamdulillah. Jadi nak balik-baliklah kamu. Kami tetap nak di akhir dapat tsunami-nya. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu disampaikan dengan cara mempermudah. Maka bagaimana, lihat dulu ada seorang pemuda yang nakal. Dia ingin minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan satu bentuk, ya dalam bahasa sederhana, dia ingin melampiaskan syahwatnya. Kata Rasulullah, boleh. Syaratnya sih kok apa? Jangan pemohong, jangan bohong. Maka kalau kamu bohong, tak masuk, tak boleh. Akhirnya ni pemuda kemudian akhirnya, baik ya Rasulullah. Kemudian ketika akan melakukan keburukan itu, maka akan melakukan satu bentuk dosa. Kaget ditanya Nabi, kemudian kaget Nabi, oh tidak boleh mah itu, tidak boleh bohong. Ternyata aku melakukan keburukan. Kemudian di saat yang lain ingin melakukan keburukan yang lain. Ternyata teringat pesan Nabi, jangan bohong. Akhirnya selesai bertemu dengan Nabi-Nabi, alang kepakam pesan. Ngapa? Setiap kali aku nak melakukan keburukan, teringat pesan anda jangan berdusta, maka aku tak jadi melakukannya. Takut ketika melakukannya anda menanyakan, dan aku tak berani untuk berdusta. Lihat betapa ternyata Islam disampaikan dengan cara memudahkan. Justru disitulah letak kebaikan kearifan Islam. Ada teman kami cerita, Bapak Ibu dulu Ustadz atau Bapak Muhammad Nasir, beliau menginisiasi para dai-dai muda, khususnya dari Muhammadiyah. Dai-dai muda ini dikirim salah satunya ke Pulau Mentawai. Ada yang tahu Pulau Mentawai ya anak-anak? Kalau tahu, hadiahnya dari pengurus masjid. Pulau Mentawai itu pulau yang ada di wilayah administrasi Sumatera Barat. Di bawah Sumatera bagian barat, di situ ada pulau terpisah. Dan mayoritas mereka saat itu belum Islam. Kemudian rata-rata mereka itu ternaknya B2, babi. Jangan nyinggung aku. Nah, kemudian ketika itu datang mereka dengar, bagaimana Ustaz? Kami ini hidup beternak dari situ, dari babi itu. Sementara kami dengar dengan Islam sangat keras melarang babi. Kata Ustaz Muhammad, lihat bagaimana cara dia memudahkan. Uji siapa, kata siapa babi itu haram. Tidak haram, tidak. Yang penting kamu syahadat masuk Islam dulu, gampang itu. Syahadat. Ustaz, kami galak masuk Islam, syaratnya sikok. Kami tak galak dilarang untuk melihara babi. Kami tetap akan melihara babi. Lajulah kata beliau. Nah, ada ketertarikan.
Setelah ada ketertarikan, akhirnya lama-lama lah dekat, baca ngobrol nyambung dari hati ke hati. Sebenarnya yang kami sampaikan kemarin memang betul. Babi itu dihalalkan, tak diharamkan. Cuma yang dihalal ke baik itu babi apa? Babi betino. Babi lanang haram. Maka itu saja. Iya, maka tak apa-apa kalau babi betina halal, babi lanang haram. Maka yang lanang akhirnya tak dipelihara, dibunuh habis-habis. Lanangnya habis, mak mana betina nak bunting? Kira-kira. Habis lama, selesai bersih. Lihat dakwah, maka dakwah harus seperti itu, dengan memudahkan, dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang ceria, sehingga dalam benak anak-anak kita ini, oh senang, setiap maulid kami dulu ladas Betawan, makanan banyak, dapat kembang segala macam. Itu akan jadi kenangan sampai mereka tua. Lihat bagaimana kita ngaji dulu, kita akan tetap dengan bangga mengatakan masih lemak nak zaman kami dulu. Kami dulu kalau ngaji disebat sama guru kami itu bangga dia. Ngapa? Karena dia tahu guru-gurunya kalau nyebat bukan karena benci, tapi untuk mendidik. Dan itu jadi kenangan karena kenapa? Karena kami yang salah, karena kami yang ribut, kami yang tak baca ngaji, kami yang tak hafal, ditegakkan masih tak manjing, akhirnya kami disebat. Tapi kami tak dendam dengan guru. Itu ternyata memori-memori itu di-recall lagi sampai dia tua. Ikhwan dimuliakan Allah, maka saya yakin dengan berkah maulid, dengan berkah kekompakan, dengan berkah nasihat dari beliau-beliau yang dimuliakan Allah, kita doakan orang-orang tua kita, para masyayikh, guru-guru mulia kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terus bisa membersamai kita, memberikan nasihat dan ilmu-ilmu beliau insyaallah. Ikhwah dimuliakan Allah, dalam pesan maulid malam hari ini kita diingatkan dengan satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Ajari anak kalian, bekali mereka dengan 3 hal. Yang pertama hubbi nabiyyikum, yang pertama cinta kepada nabi kalian. Yang kedua wa hubbi ahli baitih, yang kedua cinta keluarga Rasul. Yang ketiga wa hubbi tilawatil Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh, atau kama qala Rasul. Karena orang yang ahli dengan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dengan baik, menghafalkan Al-Qur'an dengan baik, mereka di bawah naungan arasy Allah, di mana tidak ada naungan sedikit pada hari tersebut. Ikhwan dimuliakan Allah, sekarang kenapa kita harus menanamkan cinta kepada anak-anak kita akan Nabi kita? Cinta Nabi wajib kita tanamkan kepada anak-anak. Karena jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cintanya semasjid ini, sepelembang ini, sesumsel ini, seluruh dunia ini, cintanya tak bisa dibandingkan dengan yang lain pada aspek cinta pada umatnya. Karena mengapa? Rasulullah cintanya itu tidak pacak dibandingkan dengan siapapun kepada yang lain. Karena kenapa? Karena cinta kasih Rasulullah tiada bersyarat. Cinta kasih Rasulullah, oh kau soge, baru aku galak ngejuk syafaat, dak kate istilah itu. Mencak kita ini kadang-kadang mendia banyak berduit, ada abang, ada duit abang sayang, tak ada uang abang ditendang, melayang. Ngapa? Dang berduit, dang katek duit mati pergi kau. Rasul tidak. Kemudian beliau, apakah beliau memberikan syafaat dipilih hanya untuk orang-orang Arab saja? Tidak. Apakah beliau memberikan syafaat kelak hanya kepada para pejabat? Tidak. Semuanya. Bahkan dinyatakan dalam riwayat, syafaati li ahlil kabairi min ummati, atau kama qala Rasul. Bahkan syafaatku, sabda Rasulullah, akan kuutamakan untuk para pendosa besar dari golongan umatku. Sakingnya adalah orang yang melakukan dosa pun dari umat beliau, mati dalam keadaan Islam, masih mau dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah,
Jadi jawaban mengapa kita harus menanamkan cinta kasih kepada anak kita terhadap Rasulullah, karena jawabannya beliau adalah seorang savior, seorang penyelamat, seorang syahid, seorang pembela, seorang saksi, seorang yang kelak akan membela kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, hadza min ummati fa adkhilhul jannah. Wahai Tuhanku, walaupun dia bergelimang dengan dosa, walaupun banyak kesalahan, tapi dia umatku ya Allah. Tolong ya Rabb, pandang mukaku ya Allah, tolong masukkan umatku ini ke dalam surga. Itulah Nabi. Kita milih fulan bin fulan 5 tahun sekali. Kasih sayang mamang-mamang ini pakam sebelum terpilih. Apa kabar Ustaz Iqbal? Lagi besolan Pak. Oh, kita gari. Kita masukkan ke rumah sakit yang paling mahal. Kita berikan obat yang paling mujarab biar besok Ustaz Iqbal itu sembuh. Belum terpilih. Apa kabar Ustaz Harun Bahsin? Lagi buntu. Kita ubati buntu, nyonjok duit. Apa kabar budak-budak hadrah di Masjid Al-Ikhlas? Kurang alat, kita belikan alat. Belum terpilih. Paslah terpilih, maka lupa dengan kanjong. Itu sifat pejabat, sifat manusia yang lupa dengan siapa yang telah memberinya pertolongan. Ini Nabi, kita kenal tidak? Kemudian Nabi pernah berutang duit dari kita juga tidak. Sanak kita bukan. Kemudian dari daerah kita bukan. Pernah kita ngenjuk sesuatu ke Nabi? Tak pernah. Tapi beliau dengan berani dan lantang membela kita satu persatu depan Allah. Itulah alasan mengapa kita harus mengenalkan Nabi kita kepada anak keturunan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi berarti mengenalkan Rasulullah, mengenalkan cinta akan beliau kepada anak-anak kita, ini merupakan hal yang paling wajib yang harus diajarkan sekarang. Ngapo? Karena sekarang kita sudah mengalami perang yang besar. Kita sudah mengalami perang yang hebat. Kita mengalami perang yang dahsyat. Ustaz, perang pecah Iran dengan Kuwait bukan, cairan dengan ini bukan, cairan dengan Amerika bukan, cairan dengan Israel bukan. Perang kita seperti perang salib bukan. Perang zaman sekarang ada dua. Perang ketika musuh Islam ingin menghancurkan Islam sedikit demi sedikit dari luar. Perang dengan orang Islam yang ingin mengaburkan nilai Islam dari orang-orang Islam. Dan ini namanya ghazwul fikri. Perang peradaban, perang pemikiran, saywar. Dan perang ini jauh lebih berbahaya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Mana contoh zaman dulu ketika guru-guru mulia kita masih kecil, kiai-kiai, guru-guru, ustaz-ustaz kita masih kecil ngaji. Zaman dulu mana ada cerita murid atau santri lanang betino yang berani ke guru. Zaman dulu terdengar selop, celela, terompah guru tuh keletak, awas kiai datang. Ma itu. Zaman sekarang ma itu. Zaman sekarang guru diajak tos. Hai bro, metal bro. Sarang heo, sarang burung, katanya met. Ke guru. Guru jelas ke di belakang ada yang chatting, ada yang mabar. Ini budak-budak ini nih. Beban-beban grup ini. Beban grup istilahnya. Nah, ternyata zaman dulu dengan sekarang nilai itu sudah berubah. Ada dekadensi moral, ada penurunan standar akhlak, dan kita butuh sosok, kita butuh idola, kita butuh sosok yang di situ berkumpul nilai kebaikan padanya, dan cuma satu yang bisa memberikan dan memuaskan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dimuliakan Allah. Perang ini tak pakai senjata, Bapak Ibu. Perang ini tak pakai apapun, sesuatu yang sangat lunak. Apa senjatanya? Benda segi empat yang ada di kita. Dan itu kemudian mulai sedikit demi sedikit menggerogoti akhlak kita bersama.
wabil khusus kepada generasi penerus kita. Maka kita wajib mengadakan acara seperti ini untuk mengenalkan bagaimana sosok manusia yang mampu memberikan menjawab problematika umat sampai akhir zaman. Maka hubbun nabi, cinta akan nabi, wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Caranya bagaimana? Ngadakan maulid seperti ini salah satu cara kita untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapo maulid kira-kira harus ada makan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang sedang memberikan makan. Bapak Ibu, ada teman kami Ustaz Sofyan. Beliau orang Manado tapi sering mengadakan majelisnya di Papua. Minta izin kepada guru beliau salah satunya guru Ijai di Martapura, Allah yarham guru Zaini. Maka ketika minta izin, apa kata beliau? Allah yarham bertanya, wahai guru, tuan guru, izin saya untuk buka majelis maulid. Pertanyaan beliau apa yang pertama? Ada makannya tidak? Guru, ya sekedarnya ya makan, yang kita penting kan maulid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling senang memberikan makan. Kalau kamu pengen ngadakan maulid, harus ada makan supaya orang senang. Ngapo? Karena kita tabiat rata-rata orang yang penting kampung tengahnya aman, galak apa segala gawe, galak digawe kenyo. Betul apa betul? Ini yang terjadi. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Karena memang untuk mendakwahkan Islam, kaget dulu kita bahas teknologi, bulan, planet Mars segala macam. Kata orang, enggak usah ketinggian, perut kami nih keroncongan. Belum makan dari tadi. Nah ikhwan dimuliakan Allah, lihat betapa ternyata Islam ketika kita kenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita. Jangan dengan sesuatu yang rumit dulu, dengan sesuatu yang sangat mudah. Bagaimana Islam, bagaimana tepo seliro, bagaimana Islam mengajarkan empati kepada sesama. Oi kawan ni caknya buntu, njoklah duit cak 5.000, njoklah duit cak 10.000. Apa jok kabar? Belum makan. Ini nah duit sekian, makan gitu, ayo makan. Ikhwan dimuliakan Allah, kaget kalau aku buntu, oh ingat-ingat belum. Ikhwan dimuliakan Allah, itulah Islam. Maka Islam, kalau kita mengenalkan Islam, mengenalkan Rasulullah dengan cara yang indah, cara yang santun, cara yang baik seperti ini, maka memori anak-anak akan indah. Pada masanya kelak mereka mengatakan, kita wajib 2-30 tahun ke depan, fa insyaallah mereka tetap akan mengadakan maulid. Fa insyaallah terbangan ini, barzangian ini tetap akan ada. Karena kenapa? Karena generasi penerus yang meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Alhamdulillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bagaimana cara mengenalkan Nabi? Sekarang ini Bapak Ibu, kalau ditanya siapa nama anak Nabi yang lanang, mungkin anak-anak kita tak kenal. Tapi kalau ditanya siapa tokoh Marvel, keluar Spider-Man, Doctor Strange, apa lagi? Iron Man, apa lagi? Itu jawab. Masya Allah, alhamdulillah. Nah berarti kita punya tugas. Apa tugas kita? Tugas kita banyak-banyak mengenalkan Rasulullah. Caranya mak mano? Minimal misalnya satu, kalau nonton YouTube kita kawal anak-anak kita. Nah, kau boleh nonton ini dan itu, tapi kau wajib untuk mengenal siapa Nabi. Tontonkan tentang pribadi Nabi, tentang akhlak Nabi, itu satu. Yang kedua, kita belikan buku-buku tentang Islam. Bapak Ibu, kadang-kadang yang miris adalah uang ngomong buntu, tapi HP-nya 2. Ngomong tak berduit, tiap bulan bayar beli paket tak sudah-sudah. Sementara di rumah Qurannya itu yang lalapuk tahun 80 sekian. Ustaz, dengan alasan semakin tua Al-Quran semakin menjadi syafaat. Iya betul. Tapi kalau Quran lah hilang halaman, hilang tulisan tuh, ganti yang baru. Dengan HP terbeli, dengan Quran tak terbeli. Dengan HP Dwiko ada, iPhone, Samsung, Samsul segala macam ada. Sementara kemudian buku-buku tentang Rasulullah tak katik, malu kita kepada Nabi.
Minta syafaat, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah dari satu hilir. Ya Rasulullah, kami dari Sultan Agung. Ya Rasulullah, kami dari Majlis Ikhlas misalnya. Tapi uji Nabi, bukti cinta mana? Ado kamu ngajari kamu tentang anak-anak, tentang aku dak kate. Uji Nabi, ku berikan syafaat. Tapi kaget sudah yang lain-lain. Kan dak lemak. Mana muka kita nak ditaruh? Maka ikhwan dimuliakan Allah, wajib kita orang tua mengenalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa caranya? Dengan cara kita menjadikan akhlak Rasulullah bersemayam dalam diri kita. Maksudnya, satu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyatakan, kunu du'atan lillah wa antum samitun. Jadilah kalian orang yang mengenalkan Islam. Jadilah kalian orang yang berdakwah kepada jalan Allah, sementara kamu tak perlu ngomong. Bila perlu tutup jahit bibirmu supaya tak ngomong. Mereka bilang, wahai khalifah, bagaimana cara kami mengenalkan Islam? Bagaimana kami berdakwah sementara mulut kami ditutup? Kata beliau, bi akhlaqikum. Berikan contoh dengan akhlak kalian. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kemarin 2 minggu yang lalu Al-Fakir ceramah di masjid yang di bawah jembatan Musinam. Masjid apa? Masjid? Hah? Musinam. Saidi ya? Abidin. Saidin. Nanyo, Ustaz, nananya situ. Dulu di sini di Palembang ini banyak iwaknya sungai. Oi Ustaz, bukan banyak lagi. Gampang nyari iwak. Ini kita akan bahas tentang akhlak. Zaman dulu Ustaz, anak nanyo ngapo banyak. Zaman dulu wong nyari iwak hanya sekedar makan selesai. Zaman sekarang akhlak sudah mulai hilang terhadap alam semesta, terhadap lingkungan. Itu mau setrum, mau tubah, mau segala macam, sehingga populasi ikan tuh habis. Akhlak itu. Betapa banyak orang kemudian sudah kena penyakit rakus. Dan kalau sudah rakus, yang terjadi seperti sekarang. Dulu ceritanya zaman kami kecil, cerita beliau menceritakan kepada saya. Itu Ustaz banyak sekali iwaknya, segala macam iwak, mancing dapat, bahkan nyerok dapat Ustaz. Berarti kata anak zaman sekarang dikit Ustaz iwaknya. Yang lebih banyak sekarang manusia lebih banyak dibandingkan dengan iwak. Zaman dulu iwak lebih banyak apa? Iwak lebih banyak daripada manusia. Makanya Agung tu nyalo terus ngajak Paul itu mana? Iya. Ikhwan dimuliakan Allah. Mana? Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan hasilnya banyak besok insya-Allah. Jangan iwak juara be, mana ada paten antar ke Sungai Lais. Alhamdulillah. Ikhwan dimuliakan Allah. Lihat, ternyata akhlak itu sudah luntur di sekian banyak sisi kehidupan kita. Maka tugas kita mengenalkan akhlak itu kepada anak-anak. Mak mano akhlak ini anak-anak kita yang kecil-kecil. Ini bagaimana anak-anak kita yang ABG. Jangan sampai TikTok jadi guru mereka. Jangan sampai standar cowok yang hebat itu cowok yang ada di TikTok, bukan. Bagaimana anak-anak mengidolakan pasangan suami istri yang ideal itu adalah ayah bundanya. Kalau di satu iliri bukan ayah bunda, pecahnya mommy and daddy ya. Coba tolong daddy ambil ke tangkul, kira-kira itu. Daddy nak pergi nangkul dulu ya. Nah, mantap. Ayo Fan, ini akan lihat bahwa apapun yang dilihat anak-anak itu akan membekas dalam memori mereka, dan kelak itu akan menjadi modal bagi mereka untuk memberikan contoh kepada generasi berikutnya. Apa yang harus kita contohkan sebagai suami istri? Apa salahnya sebagai ayah, sebagai bapak kita menjalankan sunnah? Apa sunnah? Dalam satu hadis ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah? Karena sahabat penasaran, di luar mereka tahu, tapi bagaimana Rasul dalam rumah? Beliau menyatakan kana bassaman dhahakan, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bassaman, neman tersenge, dhahakan sering tertawa. Artinya ada komunikasi yang cair di rumah tersebut. Maka Siti Aisyah sering dipanggil wahai kekasihku, wahai
membahas kita ni ada tak dari bapak-bapak yang manggil wong rumahnya sekarang dengan my darling? Kata, "Hoi, umak budak." Bagaimana begitu? Umak budak bedak haida hoi be kadang-kadang. "Hoi, kau ni ada mata tidak?" Nah, ini disama anak, dicontoh, didengar, kemudian masuk berarti sikap saya kepada istri seperti itu. Nabi tidak. Nabi mengajarkan bagaimana akhlak suami kepada istri, maka diperlakukan istri dengan baik. Bapak Ibu, sebagai satu contoh dalam satu riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam setiap berangkat peperangan, beliau itu mengundi istri-istri beliau di Qur'ah. Ketika keluar nama, maka nama itulah akan menemani beliau. Bagaimana caranya? Istri tersebut kemudian oleh Rasulullah diletakkan di dalam khawdaj. Apa khawdaj? Khawdaj itu onta. Kemudian onta itu dibuat segi empat yang tinggi pecah kelambu itu. Jadi istri beliau tak kelihatan dari luar. Onta itu Bapak Ibu, ada yang pernah nengok onta? InsyaAllah. Nah, ketika onta itu tinggi kan, bahkan ketika geleproknya, duduknya onta masih tinggi. Istri beliau tak bisa naik. Bagaimana Rasulullah membantu istrinya untuk bisa naik onta? Beliau turun main. Ini contoh biar jelas. Contoh main ini. Kemudian istri beliau itu naik di atas paha Rasulullah untuk sampai dibuat tangga kepada onta tersebut. Bahasa kita sekarang,